Nah, itu bagian paling megah dari doa, bukan saat diijabah. Tapi pada saat kita mengangkat tangan itu, hati kita sebenarnya sedang berbisik, ya Allah, aku melibatkan Engkau dalam urusan ini. Ya Allah, aku melibatkan Engkau untuk urusanku dengan pasanganku. Ya Allah, aku melibatkan Engkau urusanku dengan mitra bisnisku yang sekarang lagi bermasalah. Ya Allah, aku melibatkan Engkau dalam urusan anak-anakku. Ya Allah, aku melibatkan Engkau. Wah, itu indah sekali. Kalau kita meresapi doa seindah itu, maka tidak peduli kita apakah dikabulkan apa tidak. Masya Allah, jazakallah khair. Jazakumullah khair, Ustaz. Barakallahu fikum. Malam ini kayak bang. Masya Allah. Coba Mbak Zela yang Silakan. pertanyaannya. Kalau ada yang dicurahkan lagi ya. Masih ada waktu ya Ustaz? Masih insya Allah. Insya Allah. Mbak Zela, kata Mas Agus, Mbak Zela yang pilih sekarang. Oke, siap. Saya sudah memilih itu yang agak underrated tapi mungkin bisa membantu ya. Bagaimana menghadirkan tauhid dalam rumah tangga yang kurang lengkap? 2 anak kecil yang diasuh ibu kandung, ayah kandung di Indonesia, dan ibu kandung di Singapura. 2 orang tua yang sudah pisah dan jauh. Anak masih kecil, SD dan TK. Tafadhol. Baik. Ya, Bagus banget. berat. Jangan mengandalkan apapun dalam hidup kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah, jika mencintai seseorang, Allah akan mengambil yang paling dia andalkan supaya orang itu kembali mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikan, ini 2 rumus penting. Yang pertama, jangan mengandalkan apapun di luar Allah. Ini penting, sebab godaan untuk mengandalkan suami, mengandalkan pekerjaan, mengandalkan koneksi, mengandalkan pengalaman, besar banget dalam kehidupan. Tapi, jangan sampai membuat lupa bahwa segala sesuatu itu terjadi di atas kehendak dan kuasa Allah. Karena itu, rumus kedua, Allah jika mencintai seseorang, Allah jika mencintai satu keluarga, Allah jika mencintai satu kaum, maka Allah akan mengambil yang paling mereka andalkan. Supaya keluarga itu, personal itu, bangsa itu kembali mengandalkan Allah, tidak mengandalkan itu. Dalam surat At-Taubah, Allah bercerita ayat 25, 26, 27 gitu. Tentang perang Hunain. Perang Hunain ini luar biasa ya. Kaum muslimin jumlah pasukan paling besar sepanjang sejarah Nabi sampai hari itu. 12.000 orang yang ikut terlibat. 10.000 dari Madinah, 2.000 orang yang baru masuk Islam pada saat Fathu Makkah. Secara mental pun mereka sedang sangat high. Sebab Quraisy saja bisa kita taklukkan, apalagi Hawazin, ya, melawan bangsa Hawazin di Taif. Quraisy saja bisa takluk, bisa kita atasi, apalagi yang lain. Maka mereka mengandalkan jumlah mereka yang besar. Allah rekam itu. Ya, Allah sampaikan di dalam surat At-Taubah itu. Laqad nasarakumullah fi mawatina katsiratin wa yawma Hunain. Tunggu, Allah telah membantu kalian, menolong kalian di banyak peperangan. Tapi ingat pada saat perang Hunain, id a'jabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'a. Pada hari itu kamu mengandalkan jumlahmu yang banyak, akhirnya Allah beritahu bahwa itu tidak ada gunanya bagi kamu. Lihat, Allah mampu langsung memberikan kemenangan kepada kaum muslimin pada saat perang Hunain. Tapi Allah tidak mau kekuatan la ilaha illallah ini copot dari dada para sahabat. Lalu para sahabat mengira keberhasilannya karena jumlah mereka yang besar. Apa yang terjadi di Hunain? Mereka disergap dari balik-balik bukit, ya, bukit Hunain, di lembah Hunain. Mereka melihat jumlah pasukan musuh banyak sekali, mereka lari tunggang langgang. Tinggal berapa orang saja di medan pertempuran. Kenapa harus ada episode kalah dulu? Karena Allah ingin memelihara tauhid para sahabat. Kalian menang bukan karena jumlah kalian, bukan. Tapi karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan mengandalkan suami, jangan mengandalkan istri, jangan mengandalkan keluargamu lengkap dapat berkumpul. Bukan jaminan, tapi andalkanlah Allah yang selalu bersamamu. Keluarga Ibrahim, keluarga yang tidak lengkap. Ibrahim bersama Hajar di Mekah, ayahnya di Syam. Tetapi mereka mengandalkan Allah, bukan mengandalkan Ibrahim. Ketika Ibrahim pergi,
Hajar berkata, berteriak, Ibrahim, engkau tega ya meninggalkan istrimu dan anakmu yang masih bayi ini di lembah yang tandus tanpa penghuni. Nabi Ibrahim jangankan menjawab, noleh pun Nabi Ibrahim gak tega. Siapa yang tega meninggalkan istri dan anaknya di lembah yang tandus Mekah pada waktu itu? Berulang kali Hajar katakan itu, Ibrahim, kamu tega ya? Ibrahim terus mengeluarkan langkahnya. Sampai kemudian kesadaran akan tauhid datang ke dalam diri Hajar. Lalu Hajar berkata, Allahu amaraka bihaza. Apakah Allah yang memerintahkanmu melakukan ini? Ibrahim tersentak. Menoleh kepada istrinya. Baru dia menoleh dan berkata, ya, Allah yang perintahkan aku. Apa kata Hajar? Idzan la yudayyi'an Allah. Kalau begitu Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kami. Ya, tandus apa Singapura dan Indonesia? Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kami. Kalau ini adalah perintah Allah, Allah tidak mungkin menyia-nyiakan kami. Kalau ini hidup di setiap keluarga Muslim, maka luar biasa. Kita nggak berpikir banyak tentang kehidupan ini, overthinking itu nggak terlalu banyak. Teman-teman sekalian.